Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Apriliani dengan NIM 2316050149 dari Persyae. Dengan dosen pengampu Ibu Nila Mardia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya berjudul Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap prinsip bagi hasil pada produk tabungan syariah akad mudharabah di kalangan mahasiswa perbankan syariah. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama pada bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 yaitu berisi dengan landasan teori, dan pada bab 3 berisi metodologi penelitian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakangnya yaitu berisi perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam yang berprinsip pada keadilan, transparansi, dan larangan riba atau bunga. Salah satu produk unggulan adalah yaitu produk tabungan berbasis akad mudharabah karena menerapkan prinsip bagi hasil, di mana bank bertindak sebagai pengelola atau mudarib dan nasabah sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Agar prinsip bagi hasil tersebut dapat dijalankan dan dipahami dengan baik, diperlukan literasi keuangan syariah di kalangan nasabah, khususnya mahasiswa sebagai calon industri yang memiliki hubungan erat dengan sistem keuangan syariah. Namun, masih terdapat ketidaksetaraan antara literasi keuangan syariah yang dimiliki oleh mahasiswa dengan penerapan prinsip bagi hasil dalam produk tabungan mudharabah. Jika literasi yang dimiliki rendah, maka mahasiswa akan mungkin kurang memahami bagaimana nisbah yang telah ditetapkan, cara perhitungan pada bagi hasil, risiko yang akan terjadi, dan hak serta kewajibannya sebagai pemilik dana. Hal ini akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap hak nasabah serta mengurangi kepercayaan terhadap produk syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah rumusan masalah, yaitu rumusan masalahnya, apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap prinsip bagi hasil pada produk tabungan syariah akad mudharabah di kalangan mahasiswa perbankan syariah. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada mahasiswa perbankan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yakni jurusan Perbankan Syariah angkatan 2023 dan angkatan 2024. Selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap prinsip bagi hasil pada produk tabungan syariah akad mudharabah di kalangan mahasiswa perbankan. Yang terakhir yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat secara teoritisnya yaitu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan syariah, khususnya mengenai pengaruh literasi keuangan syariah terhadap prinsip bagi hasil dalam produk tabungan syariah. Selanjutnya, pada bab 2, landasan teori berisi beberapa teori yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah adalah suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Dalam keuangan syariah, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi harus sesuai dengan hukum Islam, prinsip syariah, serta menjauhi hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Yang kedua itu ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan antara pemilik dana atau sahibul mal dan pengelola dana atau mudarib sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dua pihak pada saat awal akad. Tidak terdapat hubungan di dalamnya seperti bank konvensional, melainkan dalam bentuk pembagian keuntungan berdasarkan realisasi hasil usaha. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu ada akad mudharabah. Secara teknis, akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelolanya. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan dalam kontrak kerjasamanya, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Teori selanjutnya yaitu produk tabungan syariah. Produk tabungan syariah adalah salah satu produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan syariah adalah simpanan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian dengan menggunakan prinsip wadiah atau titipan atau mudharabah atau bagi hasil. Selanjutnya, pada landasan teori terdapat penelitian terdahulu. Di sini saya
menggunakan 3 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian Mustafa tahun 2022 tentang analisis literasi keuangan syariah dan perilaku menabung mahasiswa, mengungkapkan bahwa pengetahuan mahasiswa mengenai literasi keuangan syariah masih tergolong rendah. Yang kedua, penelitian Anissa Cynthia tahun 2022 tentang analisis tingkat literasi keuangan syariah juga menunjukkan bahwa produk tabungan syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Anissa juga mengungkapkan bahwa meskipun tingkat literasi keuangan mahasiswa cukup rendah, sebagian besar responden lebih memilih tabungan syariah dengan akad mudharabah karena dianggap sesuai prinsip Islam dan memberikan peluang bagi hasil yang adil. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang terakhir yaitu penelitian Sehari 2021 tentang prinsip bagi hasil pada perbankan syariah dan Rama tahun 2019 tentang sistem perhitungan bagi hasil bank syariah lebih banyak fokus pada penjelasan konsep prinsip bagi hasil, bukan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada hipotesis. Di sini saya mendapatkan 5 hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis 0, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap prinsip bagi hasil pada produk tabungan syariah akad mudharabah di kalangan mahasiswa perbankan syariah. Yang kedua ada hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, yakni terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi keuangan syariah terhadap prinsip bagi hasil pada produk tabungan syariah akad mudharabah di kalangan mahasiswa perbankan syariah. Selanjutnya itu ada hipotesis 2, yaitu mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa tentang akad dan produk syariah atau bagian dari literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap pemahaman mekanisme nisbah dan sistem bagi hasil. Selanjutnya itu hipotesis ketiga, yaitu pemahaman terhadap larangan riba, gharar, dan maisir berpengaruh terhadap kesadaran mahasiswa dalam memilih tabungan berbasis akad mudharabah. Selanjutnya hipotesis yang keempat, yaitu mengungkapkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam menghitung dan memahami sistem bagi hasil memiliki hubungan positif dengan tingkat kepercayaan terhadap perbankan syariah. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini saya menggunakan variabel X-nya sebanyak 3, yaitu X1, X2, dan X3. Dan variabelnya ada 1. Variabel X1-nya yaitu pengetahuan akad dan produk syariah. Variabel X2-nya yaitu pemahaman prinsip syariah, riba, gharar, dan maisir. Dan yang terakhir yaitu variabel X3, kemampuan mengelola keuangan syariah. Dan variabel Y yaitu prinsip bagi hasil pada produk tabungan syariah akad mudharabah. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, di mana penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang data-datanya berupa angka. Pendekatan asosiatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab akibat, yaitu antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Selanjutnya ada definisi variabel penelitian. Pada variabel bebas atau variabel X-nya yaitu literasi keuangan syariah, di mana variabel literasi keuangan syariah adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, kemampuan seseorang dalam mengenal, memahami, serta menerapkan konsep dan prinsip keuangan Islam, termasuk akad, produk, serta mekanisme transaksi syariah. Pada variabel terikat atau variabel Y-nya yaitu prinsip bagi hasil pada tabungan syariah akad mudharabah. Variabel prinsip bagi hasil pada tabungan mudharabah adalah tingkat pemahaman responden mengenai mekanisme pembagian hasil dalam produk tabungan syariah yang menggunakan akad mudharabah, termasuk nisbah, metode pembagian hasil, risiko, hak, dan kewajiban pihak yang bekerja sama. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun waktu penelitiannya yaitu dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2025. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Data pada penelitian ini adalah hasil kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Imam Bonjol Padang. Data sekundernya diperoleh dari sumber yang mendukung penelitian, diantaranya literatur jurnal.
Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi perbankan syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Memojel Padang angkatan tahun 2023 dan tahun 2024 sebanyak 100 orang. Selanjutnya ada sampel. Untuk sampel sendiri, penentuan jumlah sampel dilakukan dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan non-probability sampling, yaitu sampling purposive. Pada teknik ini, sampel dipilih sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, dengan populasi mahasiswa sebanyak 100 orang, maka sampel yang dipilih yaitu 50 orang dengan menggunakan teknik sampling purposive. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner atau angket yang menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Terakhir ada teknik analisis data. Di sini saya menggunakan 4 teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas, merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah suatu alat ukur atau pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner tersebut valid atau tidak valid. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu reliabilitas merupakan indeks yang akan menunjukkan suatu alat pengukur dapat diandalkan dan dipercaya. Uji reliabilitas ini berfungsi untuk mengetahui kompetensi dari alat ukur. Yang ketiga ada analisis statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai literasi keuangan syariah dan prinsip bagi hasil dalam tabungan mudharabah berdasarkan nilai rata-rata dan distribusi responden. Yang keempat yaitu uji hipotesis dengan regresi linear sederhana. Dilakukan untuk mengetahui berdasarkan pengaruh literasi keuangan syariah terhadap prinsip bagi hasil tabungan akad mudharabah. Pengambilan keputusan dilakukan melalui uji T untuk melihat signifikasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y.